I just want a little bit of peace and love. Perjuangan rakyat Riau di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Reaksi masyarakat Riau terhadap pendudukan Jepang. Pada awal kedatangan Jepang ke Riau, rakyat menyambutnya dengan sangat baik. Jepang dianggap memberi harapan baru bagi rakyat Riau. Jepang datang dengan semboyan 3A. Rakyat Kuantan dan Siak pun gembira atas kedatangan Jepang. Jepang mulai menanamkan pengaruhnya dengan menangkapi orang-orang Belanda yang datang dari Tanjung Pinang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Berbeda dengan masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat tidak mengadakan sambutan yang berlebihan. Beberapa orang pemuda bahkan dicap sebagai kaki tangan Belanda. Mereka ditangkap dan dibawa ke kamp-kamp internir di Garut. Sikap ramah tamah berubah menjadi kasar setelah Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Riau. Tindakan sewenang-wenang merupakan pemandangan sehari-hari. Bendera merah putih yang sebelumnya dikibarkan bersama Hinomoru tidak boleh lagi dikibarkan. Organisasi politik dan sosial dilarang, bahkan dibubarkan oleh Jepang. Pemerintahan para sultan dan raja-raja dibukukan dan seluruh wilayah Riau diperintah langsung oleh pemerintahan militer Jepang. Untuk menghadapi kekejaman Jepang, rakyat Kampar mulai bersatu menentang perbuatan Jepang. Pemuda-pemuda mengadakan gerakan di bawah tanah dan dipimpin oleh Mahmud Marzuki dan H.M. Amin. Gerakan itu dilakukan secara beranting dengan menyampaikan semangat nasional, memelihara persatuan, dan membangkitkan rasa kebencian terhadap Jepang. Di Kampar, masyarakat mengingkari perintah Jepang dan tidak membayar pajak dan melanggar peraturan Jepang. Setelah lewat jalur politik tidak dapat lagi digunakan, maka dipakai jalur dakwah dan pendidikan Islam sebagai basis perjuangan. 2. Sikap antipati terhadap Jepang. Masyarakat Riau mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Orang-orang Sakai melakukan pemberontakan kepada Jepang di daerah Mandau. Penyebab pemberontakan adalah reaksi atas penangkapan Datuk Wan Entol. Karena itu Datuk Wan Entol dibebaskan Jepang. Perlu diketahui bahwa Datuk Wan Entol pernah menjadi Onder Distrik. Dia dipindahkan kepala distrik Mandau ke Pekanbaru. Sementara itu orang-orang Sakai juga ada di daerah Mandau. Perlawanan rakyat Siak terhadap Jepang pada tahun 1944 adalah berbentuk barisan zikir yang dipimpin oleh Pakih Aris yang berasal dari Seremban, Malaysia. Anggota zikir berjumlah 40 orang termasuk Zalik Aris. Tempat zikir diadakan di rumah Tengku Johan, yaitu rumah tua di Siak Sri Indrapura, tepatnya di muka sungai Mempura. Pembatasan terhadap kegiatan agama dilanjutkan dengan mengatur khutbah-khutbah di masjid dan memberikan mata pelajaran tambahan di sekolah agama, yaitu bahasa Jepang dan disiplin Jepang. Bidang agama dan pendidikan betul-betul dieksploitir oleh Jepang untuk kepentingan propagandanya. Bidang lainnya menyangkut hidup rakyat seperti bidang kesehatan dan bahan pokok kebutuhan rakyat. Obat-obatan tidak ada dan rakyat kembali pada obat-obatan tradisional, yaitu daun-daun dan akar-akar kayu yang tidak terjamin tingkat keberhasilannya. Penyakit menular tak dapat dibasmi dan rata-rata penduduk menderita malaria dan penyakit kulit. Binatang turno yang banyak di sela-sela kain dan goni yang mereka pakai menggigitnya dan salah satu penyebab penyakit kulit. Rakyat Pasir Pengarayan mulai menyembunyikan hasil panennya di dalam hutan dan menyerahkan padi-padi hampa ke gudang Jepang. Tetapi di Tembilahan terjadi perlawanan bersenjata di Panbaru atau Enoku. Untuk menindak sikap rakyat itu, pemerintah Jepang mengirim beberapa orang junsa atau polisi, sehingga seorang junsa tewas dan seorang lagi luka berat, sedangkan dari pihak rakyat tidak ada korban jiwa. Pemerintah Jepang memaksa Kucho sendiri pergi menangkap rakyat yang mengakibatkan terjadinya perlawanan rakyat. Kucho Majid dan beberapa orang junsa tewas, dan senjata-senjata Karaben dapat dirampas oleh rakyat. Setelah kegagalannya, Jepang mengirim satu regu junsa yang dipimpin oleh seorang militer Jepang. Takut jika perlawanan tersebut akan meluas ke kampung-kampung lain, maka Bun Sucho dan Kaisatsucho dan Tembilahan sendiri memimpin satu pasukan tentara Jepang. Banyak rakyat yang gugur akibat tembakan dan senapan mesin Jepang. Bentrokan antara pemuda-pemuda dengan tentara Jepang terjadi di Bangkinang. Akibatnya terjadi kontak senjata dengan tentara Jepang di daerah itu. 3. Penderitaan Romusa dan masyarakat Riau. Jepang membuka jalan kereta api antara Muaro Sijunjung sampai Pekanbaru. Pembuatan jalan darat dari Medan ke Pasir Pengarayan
pembuatan lapangan terbang simpang 3 Pekanbaru, dan pembuatan jembatan rantau berangin dan danau Bingkuang di Riau. Proyek-proyek Jepang itulah yang mengakibatkan rakyat Riau menjadi menderita. Jepang memaksa mereka bekerja siang dan malam, sementara itu makanan yang mereka terima sangat sedikit. Mereka diberi beras ala kadarnya. Akibatnya, mereka kekurangan makanan. Pemondokan dan lingkungan tidak baik. Saat mereka bekerja diawasi Jepang secara ketat. Setiap saat selalu diabsen dan apabila malas dipukul, ditendang, dan disiksa. 4. Situasi menjelang kemerdekaan. A. Jepang mengambil hati rakyat. Jepang berusaha mencari dukungan dan bantuan dari rakyat Indonesia, begitu juga dengan tentara Jepang yang ada di daerah Riau. Di Siak, Jepang mengatakan kepada Sultan Siak Sri Indrapura bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, asalkan mau membantu Jepang dalam menghadapi serangan sekutu. Jepang juga memujuk rakyat dengan propagandanya, menghidupkan semangat nasional berupa mengakui adanya tanah air Indonesia. Semua usaha Jepang tidak mendapatkan respon dari rakyat karena sudah terdorong membenci Jepang akibat tindakan tanduk Jepang yang telah menyengsarakan rakyat. B. Perampasan senjata dan alat logistis Jepang. Kekalahan Jepang sudah tersebar di Indonesia. Di Indragiri, berita itu diterima dari Fujima Sang selaku wakil resmi tentara Jepang yang berkedudukan di air Molek. Fujiman Sang berjanji untuk membantu perjuangan rakyat Indragiri mencapai bangsa yang berdaulat. Barisan pemuda pejuang yang tinggal di Pekanbaru melakukan secara inisiatif sendiri, tombak, parang, dan lain-lain. Di samping itu ada juga membongkar gudang senjata di Padang Terubuk, gudang senjata Jepang yang terdapat di Gobah, gudang senjata di air hangat Marpoyan, dan dari gudang senjata di Teluk Lembu. Untuk mendapatkan persenjataan bagi pejuang-pejuang Indonesia di Siak dengan melalui beberapa usaha, diantaranya sebagai berikut. 1. Mempergunakan senjata-senjata pasukan pengawalan istana kerajaan Siak yang tersimpan dalam gudang. 2. Persenjataan rampasan dari Jepang. 3. Senjata yang didapati dari Jepang sebagai akibat rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Siak. Tokoh-tokoh pejuang Riau di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. A. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II, Sultan dari Kerajaan Melayu yang terkenal penentang pemerintahan Hindia Belanda yang gigih. Jasa-jasa beliau sebagai patriot tanah air tentulah tidak dapat dilupakan begitu saja. Sultan Syarif Qasim II menyatakan tunduk dan bergabung dengan Republik Indonesia di samping menyatakan bergabung bersama Republik untuk membiayai perjuangan Republik yang saat itu masih sangat miskin. Sultan menyerahkan tahta, mahkota, dan pedang yang terbuat dari emas murni. Lebih jauh, dia juga menyerahkan kepada Republik uang kontan senilai 13 juta gulden. Kala itu uang tersebut setara dengan 1,74 triliun rupiah. B. Perjuangan Letnan Muhammad Boya. Saat itu di awal tahun 1949, sudah hampir sebulan kota Rengat dan Tembilahan diduduki serdadu KNIL atau Belanda. Sejak itu, Belanda berupaya mencari tempat konsentrasi pangkalan pasukan TNI dan rakyat yang mundur dari kota dan meneruskan perang dengan taktik gerilya. Menurut tulisan seorang pejuang Riau, Zuhdi, pertahanan di Kuala Enok dibagi menjadi 3 pos pertahanan, yaitu pos 1 dipimpin Sersan Kusen di ujung Tanjung dekat kantor Bea dan Cukai, pos 2 di sebelah hulu Tanah Merah dengan Komandan Sersan Ahmad Kirman, dan pos 3 di halaman Masjid arah ke darat dengan Komandan Sersan Suratman. Pos dibuat dari tanah liat dengan penahan kayu bakau. Pada pukul 3, tiba-tiba pos 1 dihujani tembakan dengan senapan bensin jarak dekat. Dan pada pukul 4, kubu Sersan Suratman diserang serdadu Belanda secara mendadak dari arah barat dan Sungai Pinang. Letnan Boya lalu maju ke depan. Ia menyerang seorang diri di tengah baku tembak dengan Belanda. Dengan sigap, Letnan Boya merampas stand gun dari anak buahnya dan menembak sambil berdiri hingga memuntahkan 50 peluru. Letnan Muhammad Boya terus bergerak menuju tepi sungai. Pengawalnya tidak bisa mengikutinya. Pada waktu hari sudah mulai terang, suara tembakan tidak terdengar lagi. 3 orang pengawal bergerak menuju jembatan. Mereka menemukan topi baja, pisau, dan samurai Letnan Boya. Pada pukul 4 siang, ditemukan jenazah Letnan Muhammad Boya dekat jembatan. Sore itu juga, jenazahnya dibawa ke rumah ibunya dan adiknya di Sungai Rekukam Hulu, Enok. Kemudian dimakamkan dengan upacara militer dan berlangsung dengan hikmat.